Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fadira Yulianti dengan NIM 2110011919367. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Big Data, karakteristik Big Data, jenis teknologi, dan manfaat dari Big Data. Tentunya seorang mahasiswa sudah tidak asing lagi mendengar kata Big Data. Namun, apakah kalian semua sudah mengetahui apa itu Big Data? Nah, langsung saja kita pada pengertian Big Data. Nah, Big Data merupakan teknologi dan inisiatif yang melibatkan data yang sangat besar. Nah, data yang sangat besar ini merupakan data yang cepat berubah dan beragam, sehingga terlalu sulit jika kita menggunakan metode pengolahan dengan teknologi yang masih bersifat konvensional. Atau dengan kata lain, Big Data merupakan data yang memiliki ukuran, kecepatan, dan keragaman yang terlalu besar jika diolah dengan cara konvensional. Selanjutnya, pada karakteristik Big Data. Nah, Big Data memiliki karakteristik yang dikenal dengan 3V. Nah, pertama ada volume, kemudian velocity, dan yang terakhir ada variety. Nah, Big Data melibatkan pemrosesan pembuatan data, penyimpanan, penggalian informasi, dan analisis yang menonjol dalam hal volume, velocity, dan variety. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai volume. Volume terkait dengan besaran data yang harus dikelola, maka data tersebut merupakan data yang sangat besar atau bisa disebut dengan super besar data. Nah, bisa diketahui bahwa saat ini kita bisa mengupdate informasi-informasi terbaru terkait cuaca, lokasi, lingkungan, atau bahkan video itu melalui big data, melalui data-data yang selalu terupdate. Nah, oleh karena itu, karena datanya selalu terupdate, maka volume dari big data akan semakin lama, setiap detiknya, setiap menitnya akan bertambah menjadi semakin besar. Nah, selanjutnya terkait dengan velocity atau kecepatan, dengan kecepatan pemrosesan data yang harus mengimbangi dengan pesatnya pertumbuhan data. Nah, di sini kecepatan itu sangat berpengaruh apabila kita pengguna smartphone itu ingin mengupdate informasi atau mendapatkan informasi. Maka dari itu, pada sebuah smartphone itu sudah dipasang banyak sekali sensor-sensor yang mana sensor tersebut akan membantu mempercepat pengiriman data. Jadi, ketika kita mengupdate suatu data pada lokasi A yang mungkin letaknya jauh pada lokasi saudara kita, nah itu saudara kita akan dengan cepat mendapatkan informasi tersebut. Jadi kecepatan ini bisa berkaitan dengan sensor-sensor yang ada pada smartphone yang kita miliki. Selanjutnya ada variety. Variety ini berkaitan dengan ragam atau karakteristik sumber data yang sangat bervariasi, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Nah, maksud dari data yang terstruktur ini contohnya seperti data tanggal, data angka, atau rangkaian teks. Sedangkan data-data yang tidak terstruktur itu seperti audio, video, kemudian data geospasial, data 3D, penampilan 3D seperti itu. Nah, lanjut pada selanjutnya yaitu jenis teknologi. Nah, pada teknologi Big Data ini kita menggunakan dua jenis. Yang pertama, Big Data operasional, dan yang kedua ada Big Data analitis. Big Data operasional merupakan sistem yang memiliki kapabilitas operasional untuk melakukan pekerjaan yang bersifat interaktif dan real time, di mana data pada umumnya akan tersimpan. Nah, untuk menangani pekerjaan tersebut telah diciptakan sistem Big Data dengan database NoSQL. Nah, database NoSQL ini lebih mudah dan lebih murah jika dibandingkan dengan relation database. Karena terlebih pada database NoSQL ini sudah direvisi dan sudah dilengkapi untuk memanfaatkan keunggulan dan arsitektur dari cloud computing. Selanjutnya pada Big Data Analytics. Nah, Big Data Analytics merupakan sistem yang memiliki kapabilitas untuk melakukan pekerjaan menganalisis data yang bersifat kompleks dan bersifat retrospektif. Nah, yang dimana data yang bersifat kompleks dan retrospektif ini melibatkan sebagian atau bahkan seluruh data. Jadi pada
pekerjaan dari big data analytics ini kita cenderung berproses dengan menggunakan database MPP dan MapReduce. Nah, pada MapReduce menawarkan metode yang baru dalam dalam menganalisis data yang berfungsi sebagai pelengkap SQL. Jadi, pada sistem NoSQL sudah dilengkapi fungsi dari MapReduce ini sebagai bawaan dari NoSQL. Jadi kita bisa melakukan kita bisa melakukan analitis ketika kita sedang melakukan operasional. Jadi kita bisa sekali kerja. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada manfaat big data. Manfaat big data ada pada bidang teknologi informasi, serta pada bidang bisnis. Nah, pada bidang teknologi informasi yang pertama kita dapat saat ini sudah sangat terjadi peningkatan perangkat mobile. Nah, di mana kita sudah tidak asing lagi melihat handphone atau smartphone, melihat tablet atau iPod dan lain-lain. Karena apa? Karena pada smartphone ini sudah dilengkapi dengan sistem aplikasi, di mana aplikasi tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Selanjutnya ada media sosial. Nah, saat ini seseorang sudah menjadi keseharian di setiap harinya untuk mengupdate di sosial media, entah itu untuk mendapatkan informasi atau untuk mengupdate informasi dari dirinya. Nah, untuk mengupdate informasi ini pastinya kita membutuhkan data-data yang berupa video, berupa audio yang berkaitan dengan big data tadi. Selanjutnya, perangkat cerdas. Nah, perangkat cerdas ini memiliki manfaat, yaitu membantu keperluan atau kebutuhan seseorang secara efisien dan efektif. Contoh dari perangkat cerdas seperti mesin cuci, kipas angin, AC, televisi, blender, dan lain-lain. Karena apa? Karena kita sebagai seorang manusia tidak usah melakukan atau berpusing-pusing dengan hal tersebut karena sudah ada perangkat cerdas yang bisa menggantikan energi kita atau kegiatan kita. Selanjutnya ada media digital. Nah, media digital ini bisa berupa seperti website atau aplikasi sistem. Contohnya seperti Netflix atau mungkin website education atau website yang utility. Jadi kita bisa searching, kita bisa mencari informasi dari sana. Selanjutnya, manfaat big data pada bidang bisnis yang pertama yaitu menaikkan sistem operasional bisnis, di mana sistem operasional ini kita bisa naikkan karena dengan big data kita bisa bekerja lebih efisien dan lebih operasional, karena big data bisa mengatasi masalah kita seperti permasalahan mengatasi data-data semisal data-data komen atau data-data keluhan dari konsumen. Kita bisa secara cepat menganalisis data tersebut sehingga kita bisa menaikkan sistem operasional bisnis kita. Selanjutnya yaitu CRM atau Customer Relation Manager. Nah, manajemen. Nah, dari CRM ini kita bisa menyesuaikan dengan customer kita, di mana kita bisa mengetahui apa saja yang diinginkan, bagaimana penilaiannya, accountingnya, pemasaran kita, dan bahkan lain-lain, bisa berisi angka, bisa berisi isian atau teks. Itu kita bisa menganalisisnya dengan cepat sehingga kita sebagai owner kita bisa mengerti apa yang diinginkan customer kita. Nah, selanjutnya mengoptimalisasikan keahlian kita pada aplikasi. Karena apa? Karena jika kita tidak mengoptimalisasikan keahlian kita pada aplikasi, kita akan tertinggal walaupun kita sudah melakukannya secara online atau mengikuti teknologi yang saat ini berkembang. Tapi ketika kita tidak mengikuti perkembangan aplikasi atau kita tidak mengikuti perkembangan pengetahuan, maka kita akan mengalami ketertinggalan. Sehingga ketika kita akan melakukan bisnis, apalagi secara online, kita harus selalu mengupdate aplikasi-aplikasi apa atau sistem terbaru apa yang akan mempermudah kita dalam hal bisnis. Mungkin sekian dari saya dalam penjelasan big data ini. Maaf apabila banyak terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan.